Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita masuk di kekekalan ya, di bagian yang akhir. Jadi masih bagian-bagian akhir. Kayaknya seringnya agak panjang, ada bisa ketiga keempat ini. Surga baru, bumi baru, Yerusalem baru. Hari ini kita fokus satu ayat, hanya satu ayat saja. Nah, di Wahyu 21 itu membicarakan ada satu kelompok orang, ada 8 orang yang dilarang masuk. Kemarin kita sedikit mengingat kembali ya, ini Taman Eden minggu kemarin. Ini rencana awal Tuhan untuk kita. Seharusnya kita di Taman Eden, seharusnya kita berakhir di sini. Tapi dosa merusakkan itu semuanya. Berarti kalau masa depan kita di mana? Ingat ya, bukan di kuburan. Nah, kalau sekarang taman pemakaman umum Keputih, saudara ya, kita bukan berakhir di sini. Ya mungkin itu jasad kita ya. Kalau kita mati meninggal dikubur di situ, tapi itu bukan akhir. Ya, masa baru di kekekalan. Harus dipahami, kita kemarin sudah belajar church age, masa gereja, pengangkatan, bema, pengadilan Kristus untuk gereja, pernikahan anak domba, tribulasi, milenium, kerajaan 1000 tahun, neraka. Kita sekarang ada di sini, ya, surga baru, bumi baru, Yerusalem baru. Jadi ini masa baru di kekekalan kita. Nah, seperti yang saya bilang ya, kita tahu kita adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus ya, dibenarkan oleh darah Yesus. Besok itu dibahas ya, waktu besok minggu kita fokus di situ ya, kemerdekaan Kristen. Tapi hari ini kita mau lihat catatan dari Wahyu tentang orang-orang yang dilarang masuk di sini. Dilarang masuk di surga baru, dilarang masuk di bumi baru, Yerusalem baru. Dan siapakah orang-orang itu? Satu ayat saja yang kita akan fokus, abaikan tanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena itu mempermudah saudara, ada 8 tipe orang yang kita pelajari hari ini. Ayo kita baca Wahyu 21 ayat yang ke-8, 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi daftar 8 orang ini yang masuk ke dalam kematian kedua. Kan kita belajar sudah waktu belajar neraka, kematian kedua. Jadi ada 8 daftar ya. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama orang penakut. Langsung saya jelasin di situ. Ini bukan seperti wanita yang takut ke kamar mandi malam-malam. Bukan wanita saja ya, ada laki-laki yang seperti itu. Nah, kalau saya sih, istri saya kalau waktu kumat takut itu pasti saya dibangunin, pap, antarin pap, seperti itu ya. Bukan itu. Wah, kalau begitu daftarnya pasti banyak saudara ya. Ini orang yang takut mengakui Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat. Jadi ini daftar nomor 1. Tuhan paling benci, yang terutama dilarang masuk. Dari kata Yunani namanya deilos, hanya 3 kali dipakai di Perjanjian Baru. 2 di Injil, itu kasusnya di mana murid-murid lagi takut ya, takut menghadapi badai di Danau Galilea. Ayat yang 2 ayat itu Matius dan Markus itu cerita yang sama. Tapi kita tahu ya, yang satu yang dalam kitab Wahyu ini 21 yang ke-8. Deilos itu seperti takut, penakut,
pemalu, ada unsur pengejutnya. Jadi ini orang-orang yang takut mengakui Yesus di bawah tekanan sosial, penganiayaan, memilih menyelamatkan diri sendiri daripada memilih percaya atau beriman kepada Yesus. Contohnya seperti ini ya, gini. Di Indonesia kita tahu penginjilan marak terjadi, ya. Ada apologet yang di medsos, di YouTube, ya. Ada juga orang-orang yang mendengar secara rahasia atau yang diinjili pribadi, tahu bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus, tapi takut ambil keputusan karena ada tekanan sosial, penganiayaan, menyelamatkan dirinya, menyelamatkan karirnya, menyelamatkan jabatannya. Karena kalau jadi Kristen berhenti semuanya itu. Nah, ada referensi ayat yang bisa menolong kita untuk memahami, ya, di Yohanes 9 ayat 22 lalu ayat 42 43. Ayat 22 dulu, 2, 3. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Jadi kita tahu pada masa itu, lihat ya, Yesus kan memberitakan Injil, menyembuhkan banyak orang. Ada banyak orang sembuh, ada banyak orang dengar kabar baik, ada banyak orang dijamah. Tapi hanya sampai titik itu saja, tidak berani ngambil keputusan sampai kepada beriman. Ayat 42, 43. Kalau ayat 22 ini bicara orang-orang yang di bawah. Ini sekarang bicara orang-orang yang di atas, para pemimpin. 2, 3. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Nah, ini yang harus dipahami. Ini orang yang paling dalam daftar yang pertama. Jadi kebanyakan misalnya saudara pejabat tinggi, kalau misalnya 42 ya, pejabat tinggi dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan dari sakit, dari bukan non Kristen, didorong untuk percaya Yesus. Ada yang ambil keputusan, akibatnya terhenti, tapi mau bayar harga. Tapi ada yang orang berkata, waduh nanti dululah, kalau saya sudah pensiun. Wah, ini betul, itu yang banyak terjadi ya. Nah, daftar yang kedua, ayo kita baca 2, 3. Orang-orang yang tidak percaya, dan kita tahu ya, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini apistois. Ini orang yang dengan lantang, dengan terang-terangan, dengan sengaja berkata tidak. Lain ya. Yang pertama, yang tadi itu sembunyi-sembunyi. Tapi ini berkata tidak. Berarti menolak anugerah Tuhan. Ingat ya, kasih karunia, penolakan untuk percaya kepada Kristus yang mendasari itu akibatnya pemberontakan dosa-dosa yang lain. Nah, kata deilos yang pertama tadi itu ya, penakut, pengecut nomor 1 itu tidak berdiri sendiri. Ini kan satu ayat terkait dengan apistois, tidak percaya. Gramatikalnya, tata bahasanya cocok pas.
Jadi orang yang penakut untuk percaya, yang kedua ini betul-betul nggak mau percaya. Jadi pengecut, takut dan tidak percaya itu satu paket di sini. Ini orang-orang yang nggak mau percaya sama sekali. Jadi kita tahu ini orang-orang yang masuk ke dalam neraka ini. Makanya kenapa saya mendorong setiap orang tua wajib untuk membimbing anak-anaknya terima Yesus. Waktu penyerahan anak, waktu kebaktian sekolah minggu, dalam hidup sehari-hari, penting sekali. Daftar yang ketiga kita baca. 2, 3 orang-orang keji, ya, abdelumenois, dari kata kerja bedeluso, kata dasarnya bedeo, ini benci, jijik, akar katanya itu bau busuk, menjijikan, makanya karena busuk itu dianggap menjijikan seperti itu. Nah, kata-kata ini diterjemahkan menjijikan, tercela, hal-hal yang menjijikan, kotor, bau gitu, seperti itu. Jadi ini, nah ini fokusnya di sini ya. Ini orang-orang yang terlibat secara mendalam dalam praktek yang bobrok. Nah, kalau istilah ini biasanya untuk orang penyembah berhala yang menjijikan. Contoh kalau saudara masih ingat ketika saya menerangkan tentang neraka ya. Ada kata yang dipakai Jahanam, Gehenna. Itu dulu adalah tempat orang-orang yang mempersembahkan anak itu kepada berhala itu. Dan anak itu dibakar seperti itu. Nah ini praktek-praktek bobrok ya, aku kata Tuhan tidak pernah aku terlintas, tidak pernah aku perintahkan. Tapi juga secara moral kotor dan melawan kekudusan Tuhan. Nah kalau dalam Septuaginta itu Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kata bedeu ini beda ya, lebih mengarah kepada seperti menyengat jiwanya orang lain. Ayo kita baca Amsal 6 ayat 16 dan 17. 2, 3. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Nah makanya balik lagi ya, lihat ini sesuatu yang kotor secara moral, menjijikkan, yang dibenci sama Tuhan. Nah pakai kata Amsal ini menjelaskan seperti ini. Tapi ada Alkitab lagi ya. Nah ingat Alkitab kita kan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Nah dalam catatan di Ethiopia, catatan Alkitab Ethiopia, ini orang-orang yang mengotori dirinya dengan nafsu yang tidak wajar. Kalau Alkitab Syria, Alkitab Arab itu pendosa yang terpolusi sama dosa. Nah kebanyakan lebih mengarah kepada dosanya waktu Sodom dan Gomora ya. Ini kan dosa seks, dosa amoral, dosa sodomi, ya, dosa homoseks, dosa lesbian. Lalu kalau di Perjanjian Baru, dosa pelacur besar Babel. Ini ikut antikris, ikut menyembah iblis itu. Makanya ini terkait semuanya. Takut mengakui Tuhan, agak soft ya, tapi tetap nggak masuk surga. Nggak percaya, nggak masuk surga. Orang keji, nah kita tahu ya, orang yang ya seperti Sodom dan Gomora, orang yang menyembah berhala, orang yang menyembah iblis, seperti itu. Berikutnya, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Ayo kita baca 2,
tiga, orang-orang pembunuh. Nah, dalam kitab Keluaran 20 ayat 13 kita baca 2, 3, jangan membunuh. Nah, di kata-kata pembunuh ini seperti orang yang cabut nyawa ya. Poneusin, bentuk datif maskulin jamak dari peneurus, yaitu ini pembunuh. Ini seperti seorang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja dan tidak sah. Nah, ini menolong ya, menolong kita untuk bisa melihat ada catatan. Ingat, hukum ini berlaku berhubungan dengan sesama manusia. Kamu baca, kalau kamu bunuh kamu masuk neraka. Berapa kali sehari kamu bunuh ayam, katanya begitu saudara ya. Lawang tiap hari jualannya ayam, nyembelih ayam seperti itu ya, membunuh binatang seperti itu. Tidak ada hubungannya seperti itu. Bukan juga pembunuhan yang dilakukan dalam rangka pembelaan diri. Gimana ini masalahnya, situasinya dibunuh atau membunuh. Nah, ini yang kemarin sempat diributin ya, kasus di Yogyakarta ketika orang dirampok lalu dikejar, lalu pembunuhnya ditabrak, dan lalu yang dirampok, yang nabrak dituntut masuk penjara. Wah, itu ramai sekali. Netizen Indonesia berkata polisinya goblok, itu seperti itu. Memang saya dengar itu sotok mangkel gitu, lihatnya itu wah marah sekali itu. Ingat, bukan ini, karena dicatat juga dalam kitab Keluaran 22. Bukan juga masalah kalau saudara jadi tentara. Kalau tentara saudara ikut perang, nah ini bukan masalah wah saya membunuh dalam perang, itu tentara ini ya. Bukan lagi pembunuhan yang dilaksanakan dalam hukuman mati. Jadi saudara aparat, entahkah jaksanya ya toh, entahkah pelaksananya yang nembak, yang memvonis mati, ya, mengeksekusi, tidak ada hubungannya, karena pemerintah adalah kepanjangan tangan Tuhan, pedang Tuhan, dan Tuhan mengizinkan manusia hukuman mati. Mulai kapan? Mulai zaman Nuh, Batra Nuh. Jadi ketika manusia keluar dari Batra, Tuhan ngasih mewenang kepada manusia untuk melaksanakan hukuman mati. Kalau orang mati mencurahkan darah, ia akan juga mengalami hal yang sama. Jadi dari situ kita bisa memahami Tuhan mengizinkan manusia untuk menghukum secara adil lewat hukuman mati. Ada ayatnya seperti itu. Tapi ini ada satu penerapan yang kita bisa dapatkan. Bila seorang pembunuh manusia, dia dikasih kesempatan Tuhan untuk bertobat sampai waktu dia mau mati, ya dia dapat anugerah Tuhan. Nah, ingat ya, orang yang disalib di kanan kiri Tuhan Yesus itu penjahat kelas tinggi, kelas kakap, penjahat top, sudah bunuh banyak orang, dan dia diampuni Tuhan. Nah, ada satu referensi lagi yang menyulitkan banyak orang Kristen. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Ini referensi perjanjian baru. Kita baca 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah, ulangi lagi, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Wah, ini yang menyulitkan banyak orang. Saya tanya sama saudara, ayo, di hati saudara ada orang yang saya benci, saudara nggak senang, benci setengah mati, ada nggak? Ngaku saudara. Iya. Lalu dikatakan berarti saudara pembunuh manusia. Wah, itu yang menyulitkan ya. Apalagi tidak punya hidup yang kekal. Apa maksudnya ayat ini? Ingat ya, ayat ini tidak mengajarkan orang Kristen kamu kehilangan keselamatan kalau kamu marah, benci, gitu. Karena ayat ini sedang mengajarkan standar yang ditetapkan Tuhan Yesus. Kebencian itu padanan rohani, ya,
Kebencian itu secara rohani dianggap sebagai pembunuhan. Ceritanya dimulai dari kapan? Dari pembunuhan Habil oleh Kain. Ingat ya, dimulai dari kebencian. Ayo kita baca lagi 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Jadi pembunuhan pertama kali di dunia ya karena ini, iri hati, benci. Ingat ya, gaya hidup yang dipenuhi kebencian. Makanya Tuhan ngajarin kita, ayo belajar mengampuni. Kamu harus belajar mengampuni. Kalau kamu punya gaya hidup yang dipenuhi kebencian, itu menunjukkan hatimu belum diperbaharui, tidak punya hidup yang kekal. Dari cerita si Kain dan Habil, kenapa dikatakan sang pembunuh itu tidak punya hidup yang kekal? Karena dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12, Kain membunuh Habil. Kenapa? Karena Habil benar dan Kain itu salah. Kain tidak benar. Dari sini kita tahu. Nah, ditanya lagi, dikejar lagi. Lalu kenapa Yohanes menyamakan kebencian dengan pembunuhan? Karena Yesus ngajar di Matius 5 ayat 21 sampai 22. Kalau kamu punya amarah, penghinaan, dendam yang dipendam, ya, itu akan menghadapi penghakiman rohani yang sama dengan pembunuhan fisik. Itu Tuhan Yesus bilang. Ceritanya hampir sama seperti ini ya. Gini loh, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya, ia sudah berzina di dalam hati. Jadi melakukan, melihat dan mengingini, penghakimannya sama. Seperti itu. Nah ini sama. Orang yang membunuh disamakan dengan orang yang benci. Penghakimannya sama, penghakiman rohaninya yang sama. Kenapa? Karena akar masalahnya sama. Di mata Tuhan, kebencian yang tidak diberesin berakhir pada pembunuhan seperti Kain. Jadi pembunuhan itu pelaksanaan lahiriah dari apa yang diinginkan sama kebencian dalam hati. Wah, benci aku nang Mateo. Wah itu kan sampai watu-watu saudara. Saking jengkelnya kita itu. Nah itu berarti sama seperti kita bunuh. Jadi keinginan untuk menghilangkan nyawanya, membenci seseorang berarti kita ingin secara mental, secara sosial orang itu pergi dari hadapan kita. Dia yang pergi atau saya yang pergi. Itu kebanyakan kita ngancamnya begitu kan. Berarti itu menyelaraskan roh kita dengan roh penghancuran, bukan roh kehidupan. Makanya penting buat saudara dan saya belajar namanya pengampunan itu. Amin. Harus bisa mengampuni seperti itu. Yang kelima, daftar yang kelima, 2, 3, orang-orang sundal. Wow, aku tidak pernah main pelacuran. Aku bukan BTS, bukan PSK. Saya jangan kebalik, PKS kebalik saudara ya. PSK, pekerja seks komersil. Nah seperti itu ya. Aku enggak pernah ke pelacuran. Aku bukan germo. Sundal ini dari kata Yunani namanya pornois. Pornos. Wah kita tahu muncul kata sekarang porno. Orang yang tidak bermoral secara seksual. Dari kata dasar menjual dirinya. Jadi kalau dia belum menikah, nah ini berarti cabul, ya, perbuatan cabul. Mereka yang melakukan segala bentuk
perbuatan cabul di luar batasan pernikahan yang kudus yang ditetapkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Pornografi masa kini biasanya diakses melalui online, terintegrasi secara dalam budaya digital. Makanya itu diperdebatkan ya secara hukum, psikologis dan sosial dan berkelanjutan. Saya mau kasih contoh-contoh ya. Tapi saya mau PL ini diulangi di dalam PB. Ayo kita baca Ibrani 13 ayat yang keempat. 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan bezina akan dihakimi Allah, seperti itu. Jadi lihat ya, akan dihakimi, orang sundal dan bezina akan dihakimi. Jangan mencemarkan tempat tidur. Tempat tidur ini terjemahnya koite. Koite itu muncul kata sekarang dipakai namanya koitus. Koitus itu hubungan seksual. Jadi tapi bahasa Indonesia menerjemahkan dengan kata tempat tidur yang seperti itu ya. Jadi ini melakukan hubungan seks kalau saudara menikah, yaitu namanya di luar pernikahan, bukan dengan pasangannya, yang kita bilang selingkuh itu. Atau saudara melakukan hubungan seks sebelum pernikahan, entah dengan pacar, dengan tunangan, entah dengan orang lain. Kalau dengan pacar nggak apa-apa lah, ntar lagi kan kawin kita, nggak apa-apa. Nah, ingat ya, Alkitab katakan dengan jelas itu ada berbagai macam-macam penyimpangan seksual. Wah, ada yang namanya sadomasochism. Jadi kalau hubungan seks itu kasihan ya, yang perempuan atau yang laki, tergantung yang melakukannya itu ya, dihajar, dicambuk, ada yang macam-macam ya, disudut sama rokok, macam-macam itu, kasihan itu. Ada lagi pedofil, ini jadi orang-orang yang suka berhubungan seks sama anak-anak di bawah umur di bawah, pokoknya saya lihat definisinya pedofil itu berarti kalau sudah melakukan hubungan seks di bawah 13 tahun. Wow. Ada lagi namanya eksebionis. Eksebionis itu sudah tahu ya, ada orang-orang yang mempertontonkan, mengeluarkan alat kelaminnya pada orang lain di depan publik. Ya, misalnya di jalan gitu ya, ada perempuan lewat, lalu dia keluarkan alat kelamin itu. Biasanya perempuan tuh lari seperti itu. Nah, kalau perempuan berani, kayaknya tak potong nggak lah. Mungkin yang lakinya lari, saudara. Ini perempuannya swadis ini berarti ya. Oke, seperti itu ya. Apalagi nekrofilia. Ada juga orang-orang yang berhubungan seks dengan siapa? Dengan mayat. Serius, mungkin saudara gitu saudara ya. Tapi ini banyak. Ada kasus-kasus yang seperti ini. Ya, froturism, ya tahu froturis. Biasanya orang yang menggesekkan alat-alat kelamin ke lawan jenis di depan publik itu. Ya, macam-macam ya. Mau di jalan, mau di kendaraan. Ada lagi yang ini grantofilia. Grantofilia itu hubungan seks sama orang yang tua, usia lanjut seperti itu, kakek nenek seperti itu. Ada lagi yang incest, hubungan seks dengan keluarga terdekat atau keluarga terdekat. Kan Alkitab melarang sekali. Ada lagi yang namanya bestiality, berhubungan seks dengan binatang. Ini yang banyak sekali terjadi. Oke, kita lihat yang aneh-aneh gini ya. Sekarang saya lihat yang umum-umum saja. Jadi orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam pernikahan kudus, apa itu? Poligami. Laki-laki punya istri lebih dari satu. Poliandri, wanita punya suami lebih dari 1, 2, 3 dan sebagainya. Ada lagi suka kawin cerai atau ganti-ganti bertukar pasangan, namanya kalau kerennya itu namanya swinger. Jadi
liburan sama-sama biasanya ya, sama temen, lalu malam ini dengan pasangannya, besoknya tukar pasangan di kamar sebelah, besoknya tukar lagi seperti itu. Itu yang terkadang terjadi. Ada lagi trisam itu berhubungan seks dengan 3/3 ya, yang satu itu orang lain. Ada lagi namanya one night stand ya, kalau dalam lagu dangdut itu saya baru tahu, cinta satu malam nah itu kayak gitu saudara ya. Nah itu one night stand itu, jadi melakukan hubungan seks nggak kenal, pokoknya tahu sama tahu, habis selesai sudah, nggak ada urusan, nggak kenal, nanti pura-pura ketemu lagi, pura-pura nggak kenal. Wah itu yang paling banyak terjadi hari-hari ini ya. Saya kemarin di Trenggalek itu ada retreat STI ya, dan saya berbicara tentang kekudusan seksual itu di situ ya. Nah ada lagi penyimpangan namanya friend with benefit ya, FWB, terjemahan Indonesia itu teman tapi mesra. Jadi ini melakukan hubungan seks ya dengan teman. Kalau ini orang yang dikenal, lain ya. Kalau ini tidak kenal ya, hubungan satu malam saja. Kalau ini dengan teman ya, berhubungan seks tapi tanpa komitmen. Ini bukan pacar, bukan tanpa status, tidak ada ikatan emosional, tidak untuk menikah. Ini yang banyak terjadi. Dunia pelacuran ya, dia jadi WTS, PSK, gigolo, germo, dan bermacam-macam. Yang paling ramai adalah sekarang ini LGBTQ. Saya pernah bahas ya, masih ingat tahun 2022. Ini slide-nya saya keluarkan lagi ya. Saya juga seminar ini di mana-mana ya, saya diundang seperti ini. Ini lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer. Nah itu seperti itu. Ingat ya, tahun 50 tidak ada namanya LGBT ini. 1 Januari 2015 17 negara melegalkan. Dunia itu cepat berubah. Kelompok pendukung kebebasan dan gereja Indonesia mulai disusupi. Serius. Di Inggris 12 tahun yang lalu melakukannya. Di Perancis 2015 diberkati di gereja ya. Inggris sudah banyak, di Perancis juga sama ya. Kalau di Filipina, nah ini ya, 12 pasangan sejenis diberkati. Ini prosesi pemberkatannya. Kalau saudara bisa lihat ya. Jadi laki, lalu yang perempuan itu pakai baju pengantin perempuan, tapi itu jenggotan saudara ya. Itu laki itu semuanya itu. Itu di Filipina itu. Pokoknya makanya itu kurang ajar ya, ngambil lambangnya pelanginya Nuh lalu dirubah jadi salib mereka. Ini pendeta G Malaysia, pendeta G, bayangkan ya, menikah dengan pacarnya sesama jenis di Amerika ini. Gini kok pendeta saudara. Ini skandal seks pendeta Ted Haggard. Ted Haggard ini kayak pendeta megachurch, jemaatnya ribuan. Ya, ini megachurch jemaatnya bayangkan 14.000. Dia dekat dengan mantan presiden George Bush ya. Dia punya istri tapi menyewa, lihat ya, pelacur laki-laki, dikasih narkoba, tapi juga sebagai pemijatnya. Ngeri enggak saudara? Yang paling ngeri ini Sekretaris Umum Persekutuan Gereja di Indonesia. Dia bilang ini, pernikahan sejenis harus diterima oleh negara. Mereka yang berkomitmen membangun cinta kasih dan sesamanya dalam pernikahan hetero atau homo harus dilayani. Wah ini wah habis kacau ini. Makanya kalau saya senang sekali, Alkitab sudah bilang ya, orang-orang Sunda tidak mendapat bagian. Harus dipahami itu. Ada lagi yang berikutnya, daftar berikutnya nomor 6, baca. 2.
Tiga, tukang-tukang sihir. Kalau di masa lalu, wah kita tahu ya, ini praktisi ilmu sihir, gaib, okultisme. Kalau misalnya, oh ini dukun terkenal, wah. Tapi kalau dunia Indonesia, saya cari yang Indonesia saja. Orang pakai ilmu putih, white magic, gak apa-apa itu. Praktek kuasa gelap iblis untuk tujuannya baik. Misalnya barang hilang, pergilah ke dukun, barangnya hilang di mana, dukun yang kasih tahu saudara. Serius, penyembuhan, gitu. Tulangnya patah, timbangannya ke dokter kelamaan 3-4 bulan, sangkal putung aja langsung puklek waras katanya begitu. Tuh ya, supaya dilindungi, usahanya lancar, bisa menolong sesama. Ada lagi yang white magic, black magic, ilmu hitam, penggunaan kekuatan gaib supernatural, tujuannya jahat, merugikan orang, mencelakakan, balas dendam, supaya orang lain dapat kemalangan. Itu bisa dukun, vudu, santet, tenung, guna-guna ya. Tapi yang paling laris itu ya ini, susu penglaris dan ilmu pelet. Ada orang-orang yang seperti ini ya, cari jodoh nggak dapet, ilmu pelet bekerja saudara ya. Wow, jangan sampai ada yang di sini saudara ya. Lihat, sihir modern sekarang saya mau bicara sihir modern, adaptasi sama era digital. Kenapa? Ini dia, memanipulasi medsos dan narasi. Makanya banyak hoax ya. Fakta itu diputar balik, diulang-ulangi. Wah. Jadi menyebabkan disinformasi dan orang mulai percaya. Itu loh Instagram, itu loh TikTok. Nah itu ada orang-orang yang khusus melakukan itu. Itu seperti sihir modern masa sekarang ya. Apalagi eksploitasi dalil agama, ya, penyebaran kebencian, ya, penciptaan ketakutan, ilusi atau harapan palsu. Ini bagus ini. Dikasih harapan palsu secara sistematis oleh pihak tertentu untuk mengontrol opini publik kelompok masyarakat seperti itu. Itu sihir modern. Ada lagi sihir yang lain? Ada. Nah, tukang sihir dari bahasa Yunani namanya pharmakos, pharmakois. Nah, sekarang muncul kata farmasi. Dulu ini orang dukun yang meramu untuk obat-obatan, untuk membius, meracuni, ya, untuk kuasa kejahatan, ya, untuk kuasa kegelapan dulu. Jadi kalau disebut farmakois berarti orang yang ngeracuni lewat dukun-dukun gitu. Nah kalau sekarang ada pelaku narkoba. Jadi kalau ditanya Alkitab, ayat Alkitab pelaku narkoba masuk neraka, ini ayatnya Wahyu 21 ayat yang ke-8. Kenapa? Karena efek narkoba itu sama seperti sihir kuno, persis. Memberi zat terlarang dan memaksa otak melepaskan dopamin sampai berkali-kali sampai batas normal, dan itu punya dampak buruk. Apa? Lihat ya, otak mengalami sensasi, wah ekstrim. Makanya kalau dulu kan minum lalu dasi gedek terus saudara ya. Nah kalau saudara, kalau saudara 1-2 orang itu paling gedek itu pelan di gereja. Nah itu kantuk saudara ya. Otak mencatat penggunaan narkoba itu sebagai aktivitas utama, makanya kepingin diulang-ulang ya. Dan tidak bisa, aktivitas normal tidak bisa dinikmati. Dan itu butuh dosis yang lebih tinggi dan mulai sakau. Orang yang menderita secara psikologis, depresi, mual, sakit, stres sampai mati. Jadi harus dipahami ya, ternyata satu frasa saja itu artinya bisa banyak. Yang ketujuh ya, kejahatan sakau belum saya keluarkan tadi itu ya. Yang ketujuh, kita baca 2, 3, penyembah berhala. Dan kita tahu
Ini orang-orang yang mengalihkan penyembahan dari Sang Pencipta yang sejati, kata Roma, dan dialihkan bikin benda-benda, ya, makhluk, patung buatan manusia. Kalau di masa lalu orang bikin patung disembah, sampai sekarang ada ya, gambar pohon. Nah, seperti kalau di Indonesia kan pohon dikeramatkan, pohon ditutupi kain, ya, kuburan dikasih bungkus, orang datang doa di sana sampai minta nomor, seperti itu ya, nyembayangi orang mati. Nah, ada penyembahan berhala yang jenis lain. Apa itu? Berhala kuno yang masih bertahan, ramalan bintang. Jadi itu bagian dari penyembahan berhala zaman dulu. Cuman kepingin tahu apa katanya. Ini pernah saya keluarkan ya, masih ingat ya. Nah, orang Jawa mengadopsi horoskop ini jadi horoskop dan primbon. Ramalan jodoh, cinta, pasangan, cari nama pasangan, seperti itu. Ada orang tanya sama saya itu tidak percaya Pak, tapi masalahnya mertua saya itu wah percayanya setengah mati, sembarang itu dihitung-hitung. Saya tatakan dukuni, katanya begitu saudara ya. Ya, yang penting kamu berdoa, saya bilang gitu ya. Terus lihat karakter bisnis, rezeki, kecocokan kerja, hitung-hitungan hari baik itu seperti itu. Hari naas, jadi mau buka toko itu mesti tanya tanggal berapa. Nah, kalau saudara kan tanya saya, Pak Pendeta bisanya tanggal berapa? Karena saya cocokkan jadwal saya kan saudara ya. Oke, apalagi tuh tawaton dan semuanya itu. Ada lagi berhala berikutnya namanya firasat. Duh, montoku kedutan nih. Wah, mari kita terima duit. itu berhala saudara itu saudara ya. Aduh, kupingku kok nginging panas sih. Wah, ini pasti ada sesuatu ini. Macam-macam ya. Ingat, penyembahan berhala dari kata Yunani namanya idolatreis. Makanya muncul kata idol. Berhala modern. Keluaran Kolose pasal 3 ayat yang kelima. 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi tidak usah pakai patung. Nah, kalau percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat sudah saya keluarkan tadi itu ya. Kadang saya mau bicara yang belum dikeluarkan. Orang cari duit, kekayaan nomor 1, karirnya, pekerjaannya, status. Nah, ini kalau sekarang teknologi, media sosial, atau ego diri sendiri. Yang terakhir, yang ke-8 baca. 2, 3. Semua pendusta, pseudesin itu orang yang melakukan tipu daya, kebohongan, punafikan, tapi dalam konteks pertentangan dengan kebenaran Tuhan. Ada macam-macam turunan katanya ya. Kebohongan, kepalsuan, mengatakan tidak benar, kata bendanya nabi palsu. Nah, ini catatannya Alkitab ini. Ayo kita baca. Yohanes 8 ayat 44. 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi ini konteksnya Tuhan Yesus menegur para pemimpin agama yang memusuhi dia. Kamu itu munafik. Dan Yesus berkata, di balik penipuan, kebohongan dan dustamu itu ada iblis. Ini berhubungan juga dengan penolakan kepada Yesus. Ya. Apalagi 1 Yohanes 2 ayat 22. 2, 3. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Nah, konteks masa itu ada bidat, guru palsu,
menolak Yesus itu bukan Allah, Yesus itu bukan manusia sejati. Dan Yohanes menyebut kalau menolak Bapa maupun anak, berarti antikristus, lawannya Kristus. Ingat ya, masa sekarang banyak sekali. Jadi kadang-kadang mereka menang karena mayoritas ya. Tapi bagi kita tenang, berakhir di neraka. Itu aja ya, paling gampang ya, menolong kita ya. Ada ayat lagi, satu lagi. 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menyobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah, ini menolong kita, peringatan untuk menguji doktrin ajaran-ajaran. Kalau zaman dulu rasul, ini benar apa enggak rasul? Kalau sekarang, ini pendeta betul apa enggak? Besok minggu saya jelaskan lebih panjang lagi di situ. Saya mau tutup. Ini kan ayat 8, lihat ya. Wahyu 2 ayat 21 ayat 8. Nah, saya mau tutup. Kita lihat ayat 8b. 2, 3. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua, neraka. Jadi penghukuman terakhir bagi orang yang termasuk dalam daftar ini. Nah, ini di satu sisi penghiburan, di satu sisi peringatan buat kita. Ini ayat 8. Tapi ayat 7, nah lihat ya, ayo kita baca. Abaikan tanda 1, 2, 3. 2, 3. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ini penghiburan buat kita. Kita menang. Yesus sudah menang buat kita. Dia sudah menebus kita, dia sudah membenarkan kita. Dan kita menang bersama Kristus. Berarti kita peroleh berkat-berkat di kekekalan. Surga baru, bumi baru, Yerusalem baru.